Wilujeng Sumping Kelma. Di balik peralihan logo di dada jersey Persib, tersembunyi kisah besar tentang ambisi, identitas, dan masa depan. Tak banyak yang tahu bahwa keputusan menggandeng Kelma bukan sekadar urusan kontrak aparel, tapi bagian dari langkah strategis untuk menjadikan Bandung bukan hanya kota sepak bola, melainkan City of Champions. Dari perpisahan mengharukan dengan Sportama setelah 9 musim, hingga peluncuran spektakuler jersey baru dalam pesta biru di GBLA, semuanya dirancang untuk membangkitkan kebanggaan. Kolaborasi ini bukan sekedar fashion di lapangan hijau, tapi simbol perlawanan dan loyalitas ribuan bobotoh. Setiap jahitan pada jersey ini membawa cerita, semangat, dan sejarah. Inilah kisah di balik kain biru, tentang transformasi, tentang tekad untuk naik kelas, dan tentang bagaimana Persib ingin menjadi klub dengan identitas global tanpa melupakan akar budaya lokal. Jika kamu mengira ini hanya soal seragam baru, kamu keliru. Ini adalah panggilan bagi setiap jiwa juara untuk bersatu di bawah satu warna. Selamat datang di era baru Persib, era yang lebih megah, lebih berani, dan lebih bermakna. Derap langkah kaki para pemain Persib selalu identik dengan warna biru yang membahana. Dalam 9 musim terakhir, warna itu terpatri dalam karya-karya dari Sportama, brand aparel lokal yang menjadi bagian penting dalam perjalanan klub kebanggaan Bandung tersebut. Namun, pada musim 2025-2026, sebuah babak baru dimulai. Untuk pertama kalinya sejak 2016, Persib tidak lagi mengenakan jersey dengan logo Sportama di dada. Sebuah era berakhir dan dengan segala hormat dikenang dengan penuh makna. Tak mudah bagi bobotoh untuk melepas kebersamaan dengan Sportama. Merek ini telah menjadi saksi dari berbagai momen bersejarah. Kemenangan dramatis, kekalahan menyakitkan, hingga momen penuh emosional yang menyatukan Stadion GBLA dalam satu suara. Dari jersey musim 2017 yang dikenang karena desain patriotiknya, hingga jersey edisi ulang tahun ke-90 klub yang memukau banyak pengamat mode olahraga, Sportama telah menanamkan identitasnya pada tubuh Persib secara utuh. Ketika manajemen mengumumkan bahwa musim 2024-2025 akan menjadi musim terakhir kerjasama dengan Sportama, spekulasi segera bermunculan. Apakah Persib akan menggandeng brand global? Apakah aparel baru nanti mampu membawa standar yang lebih tinggi? Atau justru akan terjadi kemunduran karena kehilangan sentuhan lokal yang selama ini mengakar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir di forum bobotoh dan media sosial. Namun satu hal yang pasti, perpisahan ini bukan karena kegagalan. Justru sebaliknya, Sportama telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam mengangkat citra Persib secara visual dan emosional. Keputusan untuk berpisah bukanlah bentuk kekecewaan, melainkan bagian dari siklus pertumbuhan alami sebuah klub besar. Dalam dunia sepak bola profesional, perubahan adalah keniscayaan. Klub-klub raksasa di Eropa pun silih berganti menggandeng mitra baru demi memenuhi tuntutan era yang semakin kompetitif. Dalam sesi konferensi pers terakhir bersama Sportama, para petinggi klub tak segan memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Kami berterima kasih atas semua kerjasama luar biasa dari Sportama. Selama 9 musim, mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar Persib. Kami tumbuh bersama dan akan terus saling menghargai meski jalan ke depan berbeda. Ujar Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Di mata bobotoh, perpisahan ini meninggalkan jejak sentimental yang dalam. Beberapa bahkan mengumpulkan semua koleksi jersey Sportama yang pernah dipakai Persib dan menggelar pameran kecil-kecilan di komunitas mereka. Ada yang menyulam ulang nama-nama legenda seperti Haryono, Atep, hingga Supardi di bagian punggung jersey lama. Ini bukan sekedar bentuk nostalgia, tapi cara mereka mengabadikan kenangan. Meski begitu, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Setelah 9 musim dengan gaya lokal, kini saatnya Persib mencoba sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa membawa klub ke level baru, baik dalam hal kualitas aparel maupun daya tarik pasar global. Isyarat bahwa Persib sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam lanskap sepak bola Asia yang lebih luas pun makin terasa kuat. Momentum perpisahan ini menjadi titik tolak menuju sesuatu yang lebih besar.
Di balik layar, manajemen telah memulai diskusi panjang dengan berbagai kandidat brand aparel. Beberapa nama mencuat, dari merek Jepang, Korea, hingga Eropa. Namun mereka tak mau gegabah. Pemilihan aparel bukan sekedar urusan desain dan harga. Ini menyangkut identitas, nilai-nilai klub, dan aspirasi masa depan. Dan di tengah spekulasi itu, satu nama mulai mencuat lebih kuat, yaitu Kelme, merek asal Spanyol yang dikenal sebagai penyedia aparel untuk klub-klub elit seperti Deportivo Alavés, Espanyol, hingga tim nasional Iran. Kelme bukan pemain baru, mereka sudah lebih dari 50 tahun malang melintang di industri olahraga global. Dan yang terpenting, mereka punya visi yang selaras dengan arah pertumbuhan Persib. Namun sebelum melangkah ke babak selanjutnya, mari kita beri penghormatan terakhir kepada Sportama. Tanpa mereka, mungkin tidak akan ada visual khas jersey Persib yang begitu melekat di benak fans dalam 1 dekade terakhir. Tanpa mereka, mungkin klub ini belum tentu bisa menjaga kontinuitas identitas visual selama 9 musim penuh. Dan tentu, tanpa Sportama, transformasi ini tidak akan sebermakna sekarang. Era Sportama telah resmi berakhir. Namun warisannya tetap hidup dalam setiap ingatan, dalam setiap foto kemenangan, dan tentu dalam hati bobotoh yang setia. Kini saatnya melangkah ke babak baru, dengan semangat baru dan mitra baru. Selamat tinggal Sportama, terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah Persib. Bergulirnya waktu membawa Persib pada sebuah simpang jalan besar. Setelah perpisahan emosional dengan Sportama, klub kebanggaan Bandung itu dihadapkan pada keputusan penting, memilih mitra aparel baru. Di tengah banyaknya opsi yang tersedia, satu nama muncul ke permukaan dan akhirnya mengikat kontrak jangka panjang. Kelme, brand asal Spanyol yang diam-diam telah memantapkan langkahnya di berbagai penjuru olahraga profesional. Tapi kenapa Kelme? Apa alasan dibalik keputusan manajemen memilih merek yang mungkin belum sepopuler Nike atau Adidas di mata publik Indonesia? Jawabannya lebih dalam daripada sekedar memilih logo yang tampak menarik di dada pemain. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, menjelaskan bahwa kolaborasi ini tidak dilihat dari sisi permukaan semata. Mereka akan memberikan sesuatu yang berbeda. Mereka punya pendekatan menyeluruh terhadap desain, teknologi, dan filosofi yang kami rasa sejalan dengan visi besar Persib ke depan, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Pemilihan Kelme adalah keputusan strategis yang melewati proses panjang dan ketat. Sejak akhir musim lalu, manajemen telah melakukan penjajakan dengan berbagai brand global dan regional. Mereka tidak hanya melihat tawaran finansial semata, tapi juga menilai track record kerjasama, kekuatan distribusi, serta kompatibilitas nilai dan identitas. Kelme, meski tak sebesar raksasa aparel dunia, punya sejarah panjang dan konsistensi luar biasa. Berdiri sejak tahun 1963 di kota Elche, Spanyol, brand ini telah menyuplai perlengkapan olahraga untuk klub-klub elit seperti RCD Espanyol, Deportivo Alavés, hingga Red Star Belgrade. Bahkan Kelme menjadi mitra resmi tim nasional Iran, sebuah bukti bahwa mereka mampu bersaing di kancah internasional. Meski lebih dari sekedar pengalaman, Kelme memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjalin kolaborasi yang mendalam. Mereka tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga co-kreator. Dalam hal ini, Persib diberikan kebebasan dan ruang kreativitas untuk merancang desain jersey yang benar-benar merepresentasikan budaya dan identitas Bandung. Kolaborasi ini pun bukan sekedar tempel logo, melainkan penggabungan dua visi dalam satu produk final. Salah satu nilai plus terbesar yang ditawarkan Kelme adalah kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan klub-klub dari berbagai latar belakang budaya. Mereka memahami bahwa sebuah jersey bukan hanya soal estetika dan performa, tetapi juga simbol kebanggaan komunitas. Ini menjadi nilai yang sangat penting bagi Persib, mengingat basis pendukungnya, bobotoh, bukan sekedar fans. Mereka adalah ruh dari klub. Manajemen Persib juga mempertimbangkan rencana jangka panjang Kelme di pasar Asia Tenggara. Merek ini tengah berekspansi dengan strategi yang matang, termasuk membangun pusat produksi dan distribusi yang lebih dekat dengan pasar Indonesia. Hal ini akan mempercepat proses pengiriman, menjamin stok, dan memungkinkan peluncuran merchandise eksklusif dengan waktu produksi yang lebih fleksibel. Bagi Persib, ini adalah keuntungan besar dari sisi efisiensi dan penguatan bisnis retail. Tak hanya itu, dalam beberapa bulan terakhir, tim dari Kelme telah melakukan studi mendalam mengenai budaya, kebiasaan, dan kebutuhan pasar Persib. Mereka mengunjungi komunitas Gobotoh, berdiskusi dengan manajemen, hingga turun langsung ke lapangan latihan untuk mengamati kebutuhan teknis para pemain.
Pendekatan personal ini menciptakan ikatan emosional yang membuat kolaborasi ini terasa lebih dari sekedar kerjasama bisnis. Wan Kemil Carib bukan hanya mitra dagang, tapi mitra perjuangan, ungkap salah satu petinggi Persib dalam forum internal. Kelme menunjukkan bahwa mereka bersedia mendengarkan, memahami, dan berjuang bersama kami untuk membawa Persib naik kelas. Dari sisi estetika, Kelme dikenal dengan pendekatan desain yang elegan namun tegas. Mereka mengusung konsep Total Identity Integration, yaitu filosofi bahwa setiap elemen desain harus merepresentasikan karakter klub secara utuh. Tidak ada detail yang dibuat sembarangan. Setiap garis, warna, dan potongan dipilih berdasarkan riset dan nilai historis yang relevan. Pendekatan ini sangat cocok dengan semangat Persib yang menjunjung tinggi nilai tradisi, kebanggaan lokal, dan profesionalisme. Sementara dari sisi teknologi, Kelme menghadirkan inovasi Advanced Fabric Engineering yang menawarkan material jersey dengan kualitas terbaik, ringan, breathable, elastis, dan tahan terhadap tekanan fisik dalam pertandingan intens. Fitur ini akan sangat membantu performa pemain, khususnya dalam cuaca tropis seperti Indonesia. Bandung bukan sekedar kota yang terkenal dengan cuacanya yang sejuk atau kulinernya yang menggoda. Lebih dari itu, Bandung adalah tempat di mana kemenangan bukan hanya ditorehkan di lapangan hijau, melainkan hadir di kehidupan sehari-hari. Disinilah lahir gagasan besar, menjadikan kota ini City of Champions, bukan sebagai slogan kosong, melainkan sebagai narasi hidup yang akan menyatu dengan identitas klub dan masyarakat. Konsep City of Champions ini dimulai dari observasi sederhana namun kuat. Warga Bandung dikenal sebagai pejuang dalam berbagai hal, dari seni, pendidikan, bisnis, hingga olahraga. Banyak yang maju menjadi juara nasional atau bahkan internasional dalam bidangnya masing-masing. Ia bukan sekedar kemenangan personal, tapi representasi ketangguhan dan keunggulan kolektif kota kembang. Bagi Persib, menjalin nafas bersama kota berarti membangun lebih dari sekedar basis fans. Ini adalah cara untuk menjadikan jersey bukan sekedar seragam, melainkan simbol dari semangat komunitas luas. Maka, setiap elemen gaya hidup, dari obrolan di warung kopi, kelas kreatif di Braga, hingga kegiatan di Sabuga, adalah bagian dari cerita juang yang lebih besar. Dalam desain kampanye City of Champions, manajemen klub menyisipkan citra orang-orang Bandu yang bekerja keras di bidangnya. Seorang pembuat kerajinan bambu, penari jaipong yang rutin tampil di festival, pelajar berprestasi yang memenangkan lomba sains. Semua wajah itu dihadirkan sebagai pelengkap visual promosi jersey baru. Tujuannya jelas, menumbuhkan rasa kebanggaan lokal yang bukan sekedar berbasis klub, tapi berbasis budaya dan jiwa Bandung. Boboto yang melihat kampanye ini merasa sangat diwakilkan. Mereka menyadari bahwa mengenakan jersey Persib X Kelme berarti mengibarkan semangat tidak hanya untuk klub, tapi untuk kota itu sendiri. Di kota yang dulu dikenal sebagai Paris Van Java, kini tersemat narasi baru. Bandung adalah kota yang lahir dari daya juang dan kreativitas. Narasi ini kemudian diperkuat dengan cerita-cerita inspiratif nyata. Sejumlah warga yang pernah merasakan langsung efek dari kampanye sosial klub, seperti program beasiswa, klinik sepak bola, maupun pelatihan kewirausahaan, diangkat sebagai contoh nyata. Saat mereka berada dalam visual kampanye, itu menunjukkan bahwa Persib bukan hanya klub sepak bola, tetapi juga agen perubahan sosial yang mengangkat potensi kota Bandung. Tema City of Champions memunculkan beragam tagline dan visual kreatif, mulai dari poster besar di jalanan kota Bandung, mural dengan desain jersey baru di zona GBLA,
hingga konten digital yang menonjolkan cerita manusia juara. Yamaha Bandung Classics, acara komunitas lari di Car Free Day, hingga gelaran e-sports turut dirangkul agar seluruh ekosistem kreatif terlibat dalam narasi ini. Secara internal, pelatihan untuk staf, pemain, dan sponsor digelar juga agar setiap pihak memahami watak baru ini. Pemain diberi pemahaman bahwa mereka bukan hanya atlet, tapi juga simbol inspirasi untuk generasi muda. Sponsor diajak memahami bahwa seiring pertumbuhan klub, mereka juga menjadi bagian dari gerakan sosial bernilai. Semua dipersatukan dengan satu pesan, kita bukan hanya juara di lapangan, tapi juara dalam kehidupan. Konsep City Team ini juga dirancang agar dapat berlanjut sepanjang musim, bukan hanya sekedar peluncuran jersey. Klub membawa ide ini ke gelaran komunitas, event CSR, hingga gala dinner resmi. Dalam sesi webinar bersama Kelurahan di Bandung, topik Bandung Juara dari lapangan ke dapur dibahas, menghadirkan pelatih sepak bola, warga lokal, dan alumni sukses kini sebagai pembicara. Diskusi itu membentuk konsensus bahwa kebanggaan kota bisa diperluas melalui identitas tim sepak bola lokal. Penetapan Bandung sebagai City of Champions merupakan strategi membangun loyalitas, selain sekedar ketertarikan pada performa tim. Ketika orang merasa kota mereka dihargai sebagai simbol kemenangan, dukungan yang mereka tunjukkan pun menjadi lebih dalam. Ini bukan hanya soal membeli jersey, tapi ikut membawa cerita juang tersebut kemanapun mereka pergi. Ketika kampanye City of Champions mulai berjalan, resonansi di media sosial meningkat drastis. Tag Har Bandung Juara menyebar luas. Akun Instagram pemain turut membagikan foto dengan tagline yang sama. Influencer lokal, blogger, dan konten kreator turut mengabdikan isi akun mereka untuk membagikan cerita juang masing-masing. Bahkan kafe-kafe indie di Dago menyajikan menu khusus Champion Latte dengan garnish jersey mini berwarna biru di samping kopi mereka, seolah turut merayakan momentum kebanggaan kota. Pada akhirnya, City of Champions membentuk atmosfer yang melampaui ruang stadion. Setiap pasar, kedai, sekolah, dan komunitas kreatif di Bandung terasa tersentuh oleh narasi ini. Dengan pendekatan yang penuh perasaan, bukan tekanan komersial, narasi ini berhasil menciptakan gerakan kolektif yang menumbuhkan kesadaran identitas Persib tidak boleh terpisahkan dari jiwa Bandung. Jika seorang bobotoh berkelana jauh, jersey ini akan menjadi lambang kehormatan yang dibawa pulang ke kampung halaman. Saat bobotoh memasuki tribun GBLA dengan jersey resmi baru, mereka tidak hanya melangkah ke tribun penonton, mereka bergerak sebagai bagian dari kekuatan emosional yang mendukung. Setiap helai biru yang membalut badan bukan hanya kain yang dikenakan, ia adalah pernyataan identitas yang menegaskan posisi sebagai bagian dari sejarah panjang Persib. Bagi pengamat luar, balutan jersey terlihat seragam, namun bagi bobotoh sejati, setiap simbol di jersey membawa makna dan tanggung jawab. Logonya bukan hanya garis putih di dada, ia adalah lambang sejarah, budaya, dan semangat juang. Letak angka, motif, hingga unsur kecil seperti jahitan pun memberi pesan. Kita bersama, kita berjuang bersama. Dikutip dari kisah seorang bobotoh senior, Andi, usia 56 tahun, ia berkata bahwa bagi generasi seperti dirinya, keberadaan jersey bukan hanya soal gaya anak muda. Dari dulu, saya kumpulkan jersey lama Persib, Sportama, Kelme, bahkan jersey away dari tahun 1995 masih saya punya. Itu bukan soal fashion, itu perhatian, itu cinta, ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan bagaimana jersey menjadi artefak emosional yang menyimpan memori. Seiring dengan City of Champions yang diumumkan, jam digital akun resmi klub menautkan nomor punggung pemain dengan nilai istimewa. Punggung nomor 10 Mark Klok digambarkan sebagai simbol kreator, nomor 5 sebagai benteng pertahanan, dan seterusnya. Akuisisi nomor bukan hanya fungsi identifikasi, tapi simbolisasi peran setiap pemain sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar. Pada hari rilis resmi jersey, ribuan bobotoh antri di toko offline maupun menunggu akses online. Banyak yang rela datang pagi-pagi dari luar kota demi menjadi yang pertama mengenakan simbol kebanggaan ini. Mereka tahu bahwa mengenakan jersey hari itu bukan sekedar membeli barang, tapi menjadi bagian dari momentum sejarah. Suasana menjelang event terasa seperti ritual pecahnya semangat baru. Tidak hanya soal visual,
Jersey ini juga menyimpan unsur cerita yang menghubungkan generasi. Di bagian leher bagian dalam, tercetak kata-kata Sunda sebagai pengikat spiritual. Fans muda yang membeli pun merasa tujuan bersama, meskipun mereka belum pernah menonton era Sportama atau kejuaraan sebelumnya. Kalimat itu menjadi benang merah yang menghubungkan nostalgia dengan aspirasi baru. Dalam setiap pertandingan kandangan, perayaan dimulai sejak pemanasan. Bobotoh mulai bernyanyi, bendera berkibar, dan jersey kelihatan melebur jadi ombak biru di tribun. Pemain bergerak ke lapangan, dan aura tim langsung berbeda ketika melihat tribun penuh warna yang menggema bersama logo terbaru. Seolah lapangan dan stadion hidup karena energi penggemar. Setiap kali tim mencetak gol, reaksi Bobotoh tak hanya soal sorak-sorai. Ketika mereka mengulurkan lengan, membentangkan jersey dengan tulisan di bagian belakang Persib dan aksen perak yang memantulkan cahaya lampu stadion, terasa ada semangat yang naik. Isu simbol kebersamaan antar ribuan individu menjadi satu suara besar. Namun bukan berarti tidak ada tantangan. Tak sedikit yang sempat skeptis dengan brand baru karena pertanyaan, apakah ini masih mencerminkan identitas asli Persib? Apakah rasa lokal akan hilang? Manajemen menjawab pertanyaan itu melalui dialog terbuka di media sosial, forum diskusi Bobotoh, hingga rangkaian pertemuan komunitas di beberapa kecamatan Bandung. Diskusi tersebut memperkuat pemahaman bahwa jersey ini merangkul akar Sunda sekaligus membuka ruang untuk identitas global. Sejumlah relawan komunitas Bobotoh mengadakan acara mendesain jersey bersama. Sementara mengambil elemen dari desain Kelme, mereka menambahkan sentuhan handmade seperti bordiran ketil berbentuk tari jaipong di area inside hem jersey, bagian dalam pinggir baju. Ide ini kemudian diadopsi menjadi varian edisi terbatas yang ludes terjual dalam hitungan jam. Loyalitas Bobotoh tidak hanya soal jumlah jersey yang terjual. Banyak yang rela menunggu pengiriman internasional, membeli jersey walaupun dimainkan oleh pemain yang bukan favorit mereka, dan mengenakannya dalam kondisi macet di jalan raya demi menunjukkan dukungan. Bagi mereka, ini bukan soal jersey, tapi komitmen terhadap klub dan kota. Rasa bangga menjadi semakin besar ketika jersey ini terlihat di luar Bandung, di kota lain, bahkan di luar negeri. Saat Bobotoh diaspora tampil di acara komunitas internasional, mereka sering membagikan foto dengan jersey itu sebagai simbol kebersamaan dari rumah. Dan ketika klub lawan melihat banyak penggemar Persib mengenakan jersey biru itu di luar stadion, mereka mulai menghargai betapa kuatnya loyalitas yang dibangun. Tak hanya untuk fans dewasa, jersey ini juga diminati oleh generasi baru, anak-anak usia sekolah yang mengenakannya di lapangan sekolah maupun menggunakannya saat beraktivitas. Dalam konteks ini, jersey menjadi medium edukasi tentang. Waktu bergerak cepat setelah peluncuran jersey baru di Pesta Biru GBLA. Dampak terhadap citra Persib tidak hanya langsung terlihat di tribun, tapi mulai merambat ke ruang yang lebih luas. Dari sosial media hingga koridor bisnis, dari media nasional hingga komunitas sepak bola internasional. Kolaborasi dengan Kelme telah menciptakan reverberasi merek yang memperkuat identitas klub di banyak ranah. Pertama, ada perubahan persepsi brand yang menonjol. Persib kini mendapatkan sorotan di media olahraga internasional karena pendekatan desain dan teknologi jersey yang dikemas tidak biasa. Beberapa portal Eropa bahkan membuat liputan spesial, menyoroti tema City of Champions dan filosofi desain lokal yang dipadu dengan aparel global. Hal ini meningkatkan daya saing klub di kancah internasional. Perlahan, Persib berubah citranya dari klub domestik menjadi klub global dengan identitas khas lokal. Dampak selanjutnya datang dari sisi sponsor. Setelah pengumuman kerjasama ini, sejumlah merek besar dan lokal mulai mendekat. Mereka tertarik mencap semangat transformasi Persib. Beberapa kontrak sponsor diperbaharui dengan nilai yang lebih tinggi, sementara pengusaha lokal Bandung bangga bisa tampil sebagai mitra dalam program tematik, misalnya restoran lokal yang ingin sekali menampilkan champion meal selama musim kompetisi. Semua pihak merasa terlibat dalam kisah juang yang lebih besar. Dalam ruang internal klub, antusiasme juga meningkat. Pemain merasakan kebanggaan atas penampilan mereka di lapangan. Staf merasakan peningkatan profesionalisme dalam setiap aspek, mulai dari pelatihan hingga branding. Kebanggaan ini mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Ketika jersey baru menunjukkan dedikasi dalam detail dan teknologi,
pemain dan staf pun merespon dengan dedikasi yang sama pada performa lapangan. Beberapa pemain baru merasa tertarik bergabung dengan Persib setelah melihat profesionalisme yang terbangun dalam kemitraan ini. Mereka merasa dikaitkan dengan nilai-nilai juang, tidak hanya soal finansial, tapi soal filosofi klub yang jelas dan terstruktur. Strategi branding yang tepat mulai menyumbangkan kontribusi dalam strategi rekrutmen pemain berkualitas. Media lokal dan nasional mulai mengupas lebih mendalam kisah kolaborasi ini. Di beberapa rubrik, ada ulasan panjang tentang bagaimana Kelme membawa pendekatan desain berbeda, serta bagaimana Persib membangun narasi City of Champions. Cerita tidak hanya berpusat pada sepak bola, melainkan menyentuh sisi sosial budaya dan ekonomi komunitas. Pembaca mulai memahami bahwa jersey ini adalah simbol perubahan, dan bahwa Persib adalah motor dari gerakan positif pertumbuhan kota. Tak hanya itu, pesaing di liga ikut memperhatikan. Klub lain mulai melakukan pendekatan yang sama dalam memperkuat identitas visual mereka, melihat bahwa aparel bukan sekedar kebutuhan teknis, tapi alat strategis. Namun, Persib sudah berada di depan. Mereka menang dengan menciptakan momentum yang sulit ditiru, kolaborasi mendalam, desain lokal global, dan distribusi emosional yang menyentuh hati. Bobotoh pun semakin aktif menjadi duta klub melalui permainan digital, komunitas fansbase, hingga media sosial. Mereka membuat konten unboxing jersey, mengunggah foto di lokasi landmark Bandung dengan jersey biru, bahkan membuat video cerita personal tentang bagaimana jersey ini mengubah hubungan mereka dengan klub. Narasi ini mendorong jaringan fans klub menyebar lebih besar ke kota-kota lain, bahkan ke luar negeri. Setiap orang yang memakai jersey resmi memperkuat resonansi merek Persib di luar batas geografis. Efek domino ini juga akan semakin terasa memasuki musim kompetisi. Ketika tim turun ke lapangan resmi dalam jersey Kelme, perhatian media dan supporter meningkat. Setiap kemenangan kini disimbolkan sebagai kemenangan bukan hanya bagi klub, tapi juga bagi kota dan seluruh komunitas juara. Ketika tim kalah, fans tetap bangga karena mereka memahami bahwa ini tentang proses transformasi, bukan sekedar hasil sementara. Di pihak manajemen, mereka mulai merancang kolaborasi baru di luar aparel, konten dokumenter sejarah Persib, program beasiswa, pelatihan sepak bola, serta turnamen komunitas. Semuanya menggunakan branding yang telah dibentuk lewat kerjasama ini. Sponsor lokal dan global turut menyertakan nilai identitas kota juara sebagai bagian dari program mereka. Klub berubah menjadi platform komunitas yang menyebarkan nilai sosial melalui sepak bola. Poin penting di bab ini adalah transformasi yang dimulai dari jersey ternyata mampu memperpanjang dampak ke berbagai aspek, branding, sponsor, rekrutmen pemain, loyalitas fans, hingga keterlibatan komunitas. Persib tidak hanya mengganti aparel, tapi membuka pintu baru evolusi yang lebih luas. Ia menjadi studi kasus tentang bagaimana brand identity yang kuat dan bermakna bisa mengangkat klub ke level berikutnya. Bergulirnya efek positif dari kemitraan dengan Kelme membuka lembaran baru dalam ambisi utama Persib, yaitu menjadi klub elit di level Asia. Kini bukan lagi mimpi kosong, melainkan visi yang disusun dengan rencana strategis. Tujuan jangka menengah adalah masuk ke AFC Champions League dan dalam jangka panjang menjadi klub Indonesia yang konsisten membawa pulang prestasi internasional. Langkah awal adalah memperkuat semua aspek internal. Manajemen mengumumkan rencana peningkatan fasilitas latihan, pusat kebugaran, dan ruang medis. Semua fasilitas ini disupport dengan sponsor baru yang tertarik berafiliasi pada brand yang telah merefleksikan profesionalisme. Investasi di infrastruktur adalah bagian dari sinergi antara image modern, brand yang kuat, dan kinerja yang juga mendunia. Proses rekrutmen pemain kini semakin sistematis. Klub memasang standar baru, pemain dengan potensi Asia, serta pemahaman tentang identitas klub. Namun bukan sekedar profil teknis, mereka juga membangun karakter, pemain yang bisa menjadi simbol kebanggaan sesuai dengan filosofi City of Champions. Integrasi jersey baru dan nilai-nilai klub menjadi bagian dari seleksi dan orientasi pemain baru. Selain itu, Persib mempersiapkan diri untuk tampil di kompetisi antar negara. Manajemen membuka dialog dengan AFC untuk mengajukan partisipasi dalam rangkaian turnamen pramusim dan persahabatan internasional. Tujuannya adalah memberi exposure awal kepada tim, sekaligus membiasakan mereka pada level permainan dan standar profesional yang lebih tinggi.
Jersey Kelme pun menjadi identitas yang dikenali di masing-masing laga, memperkuat citra profesional klub. Tim analisis performa juga diperkuat. Mereka bekerja sama dengan tenaga ahli data dan teknologi olahraga untuk menghadirkan sistem evaluasi yang lebih canggih. Hal ini tidak lepas dari filosofi desain jersey yang mendukung performa pemain. Pemain menjadi lebih disiplin pada aspek kebugaran, taktik, dan etika profesional. Semua ini didukung oleh aparel yang dirancang untuk bertahan dan nyaman digunakan dalam intensitas tinggi. Di sisi pemasaran, klub berencana meluncurkan lini produk lifestyle yang mengusung semangat City of Champions, seperti jaket bomber, t-shirt jalanan, dan aksesoris keseharian, semua dengan desain khas Persib X Kelme. Produk-produk ini tidak hanya dijual di toko resmi, tetapi juga dipasarkan melalui e-commerce mode lokal dan komunitas kreatif Bandung. Nilai lokal dikaitkan dengan kualitas global, menciptakan daya tarik yang luas. Persib juga merancang program edukasi fans. Modul interaktif dijalankan dalam bentuk webinar dan lokakarya. Teman-teman bobotoh muda diajak belajar manajemen klub, marketing, dan sejarah sepak bola Bandung. Tujuannya bukan saja memperdalam loyalitas, tapi mencetak generasi supporter yang kritis, cerdas, dan kreatif, yang akan menjadi tulang punggung klub di masa depan. Komunikasi global pun diperkuat. Karena distro jersey sudah menjangkau berbagai negara, klub membentuk komunitas fans internasional yang dikelola melalui platform digital, memberikan informasi, merchandise, dan peluang akses terbatas ke acara tertentu. Komunitas ini menjadi alat brand awareness yang mendorong Persib dikenal sebagai brand sepak bola Asia yang mengakar kuat di tanah sendiri. Tentunya, menuju status elit memerlukan prestasi di lapangan. Persib menambah intensitas latihan pramusim dengan klub-klub Asia, memanfaatkan hubungan Kelme untuk menghubungkan dengan network Eropa. Meski hasil kompetisi masih dijadikan tolak ukur utama, stabilitas mental dan kekompakan tim menjadi fondasi utama yang dibentuk sejak jersey baru diluncurkan. Tak lupa, integrasi branding ikut merambah ke akademi. Pemain muda dihimbau mengenakan jersey latihan Kelme sejak kelompok umur U12. Hal ini menanamkan identitas sejak dini. Filosofi desain dan teknologi dipahami dari level permulaan, membentuk generasi konsisten yang mengenal klub bukan hanya karena mereka tumbuh bersama klub, tapi juga karena mereka membawa nilai yang telah tertanam sejak kecil. Kunci dari bab ini adalah transformasi identitas melalui jersey bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju cita-cita yang lebih tinggi. Identitas kuat membangun kepercayaan internal dan eksternal terhadap pemain, sponsor, dan fans. Jika semua elemen bekerja sama, Persib bukan hanya menjadi kebanggaan Bandung, tapi kelak menjadi kebanggaan sepak bola Asia. Cerita tentang transisi dari Sportama ke Kelme bukanlah sekedar narasi peralihan mitra aparel. Ini adalah perjalanan tentang perubahan, adaptasi, dan visi besar yang sedang dirancang oleh manajemen Persib Bandung. Selama 7 tahun terakhir, Sportama bukan hanya sekedar penyedia jersey. Ia telah menjadi bagian dari identitas Persib, melekat erat dalam memori kolektif para bobotoh. Namun dunia sepak bola selalu dinamis. Perubahan adalah keniscayaan, apalagi jika bertujuan membawa klub ke level yang lebih tinggi. Masuknya Kelme sebagai aparel resmi musim 2025-2026 menandakan langkah baru yang berani. Kelme datang bukan hanya dengan kredensial internasional, tetapi juga dengan janji membawa Persib ke panggung yang lebih luas. Mereka memahami betapa pentingnya representasi visual dalam memperkuat brand klub, terutama saat pasar sepak bola Indonesia mulai dilirik oleh dunia luar. Reaksi bobotoh pun beragam.